Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya, baik? Nah, jadi kalau biasanya kalau saya selalu bilangkan selamat pagi semuanya. Pagi. Boleh? Kita ulang? Selamat pagi semuanya. Ya, berikan aplaus untuk kita semuanya. Nah, hari ini kita akan coba belajar dari materi kita, yaitu dari materi tentang produksi konten dan diseminasi konten digital. Ya, bagaimana perkembangannya kita akan coba pelajari lebih lanjut. Nah, sebelumnya saya minta ketua kelas, siapkan ketua kelas berdoa. Bersiaplah kita rumah gerak. Gerak. Selamat Ya, selamat pagi, silakan duduk semuanya. Terima kasih. Ya, Rami, sekretaris kelas gimana hari ini? Hadir semua kawan-kawannya? Hadir, ya, alhamdulillah hadir semuanya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita dari materi yaitu tentang produksi konten dan diseminasi konten digital. Kesempatan hari ini akan sangat luar biasa, sangat akan banyak membuat perubahan bagi kita dan akan membuat pengalaman baru bagi kita. Bagaimana perkembangan tentang konten digital, ya, konten digital ya. Nanti akan kita kembangkan. Nah, kalau yang lalu di minggu lalu kita sudah belajar bagaimana tentang etika dalam pembelajaran bermedia sosial ya. Tentang informatika, bagaimana informatika itu sudah kita lihat perkembangannya sangat luar biasa perkembangannya ya. Nah, hari ini kita masuk pada materi yang berikutnya tentang konten digital. Nah, menurut kalian sebelum kita masuk pada konten digital materinya, nanti tujuan pembelajaran kita apa saja itu? Yang pertama ada bagaimana kita melihat ya memproduksi sebuah namanya konten digital ya. Nah, konten digital itu apa sih Pak? Ini kan masih penasaran nih kan? Bakalan penasaran kan? Kita coba nanti kita buka kasus persatu untuk memahaminya. Dan berikut tujuannya adalah menerapkan prinsip-prinsip etika dan hak cipta dalam produksi apa? Produksi diseminasi konten digital. Itulah tujuan dari pembelajaran yang akan mau kita targetkan hari ini. Nah, ini menjadi pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan pemantik. Ada 3 pertanyaannya. Yang pertama, silakan Rami, coba baca Rami. Siapa di antara kalian pernah membuat konten digital tulisannya di video atau foto yang diupload di media sosial? Nah, pertanyaan pertama, menurut kalian siapa di antara kalian? Di antara kalian ini ada berapa orang? Ada 20 orang ya kan, misalnya contohnya. Yang sudah pernah buat konten digital ada nggak? Nggak ada? Nggak ada ya. Konten digital itu bisa yang termasuk salah satu mengupload foto, mengupload video, baik itu TikTok, ya kan, Facebook, ya kan, Instagram, YouTube. Nah, itu termasuk konten-konten digital. Nanti konten digital itu pisah-pisahnya ada banyak, ya, jenis-jenisnya. Nah, karena belum pernah kita melakukan itu, akan coba kita lakukan hari ini nantinya, ya. Nah, pertanyaan kedua, menurut kalian, apakah konten digital itu dapat membantu manusia lebih produktif? Dapat nggak? Dapat. Salah satu contohnya bagaimana kita mau berjualan. Kan ada banyak itu ya.
Kalau misalnya kalian nonton video, real video e-commerce, orang-orang mau jualan baju, khususnya mau hari raya, banyak itu ya kan. Contohnya kayak di Shopee, ya kan, door tiap hari ada live, ya kan. Berikutnya, apa saja dampak kurang baiknya dari konten digital? Ini perlu. Siapa satu orang yang bisa menjawabnya? Menurut kalian apa aja bahayanya? Ada nggak tahu bahayanya? Ada nggak bahayanya? Banyak ya, banyak bahayanya. Apa salah satunya apa? Hah? Salah satunya kejadian sama saya semalam. Foto saya diambil orang untuk mengambil apa? Mengambil keuntungan. Foto profil saya diambil menjadi keuntungan orang lain. Itulah artinya orang yang tidak bertanggung jawab mau mengambil akses kita sebagai seorang pemilik hak dari sebuah konten tadi, contohnya. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul menjadi pemahaman kita bersama, ya. Nah, agenda kita hari ini yang pertama adalah apa aja, yaitu memahami konten digital. Apa sih itu konten digital itu dan mengapa penting? Nah, konten digital itu adalah kalau kita lihat sama-sama, kalau kita pelajari, kalau kita renungkan, sebuah sebuah akses bagi kita untuk bisa melihat sebuah gambar orang, ya. Jadi kita bisa melihat video orang, bisa melihat foto orang, baik itu dalam bentuk apa-apa, yang dalam bentuk promosi ataupun dalam bentuk hal-hal yang bersifat penuh kebaikan, ya. Mengapa penting? Sangat penting, ya. Sangat penting karena memang kurang ke depan ini kita sudah mulai bagaimana memahamkan kita sendiri untuk bisa lebih baik lagi, ya. Yang kedua yaitu adalah proses produksi konten, langkah demi langkah membuat konten menarik. Ketiga, strategi disimulasinya, bagaimana menyampaikan konten agar efektif. Dan yang keempat, jangan lupa ada namanya etika dan keamanan online, yaitu menjadi warga digital yang bertanggung jawab. Itu yang keempat, itu sangat penting. Mengapa? Sama seperti yang kejadian saya bilang tadi, ya. Saya pada kesempatan yang lalu, yang semalam ini khususnya semalam baru kejadian. Nah, semalam kejadiannya diambil orang lah foto profil saya. Artinya apa? Tidak bertanggung jawab lah orang itu menyebarkan foto saya ke luar sana. Untuk apa? Untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Ya, mendapatkan sebuah keuntungan. Dari kok selidiki semalam, rupanya dia mau ingin pulsa. Ya, mau ingin pulsa. Jadi tanyanya di WA-nya kawan saya yang lain, ada jual pulsa. Nah, kalau tergiur, kalau terapa, ya kan? Nah, bisa diberikannya pulsa kawan saya itu. Tertipulah kawan saya itu dengan foto profil saya. Nah, itulah yang menjadi etika dan keamanan online yang sangat penting pada kita pelajari hari ini, ya. Nah, berikutnya kalau kita lihat sama-sama, ya, bagaimana hari ini adalah dasar-dasar dari esensi konten digital itu, ya. Esensi dari konten digital. Apa-apa saja? Yang pertama, konten digital adalah informasi atau pengalaman yang tersedia dalam bentuk digital. Dalam bentuk digital. Digital itu apa, Pak? Ya inilah tampilan. Ya, ditampilkan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk elektronik. Dia tidak lagi bentuk manual. Manual itu seperti apa, Pak? Ini. Kita pisahkan dia bisa. Ya, manual ataupun yang lebih model lama dia, misalnya contohnya. Konten digital itu yang seperti ini. Nah, ini mencakup teks, gambar, video, audio, format lainnya yang interaktif. Nah, video itu seperti apa? Ya, dalam bentuk video. Misalnya orang yang lagi viral ini, lagi viral di TikTok. Joget apa namanya? Venosika, ya kan? Nah, lain sebagainya. Ya kan, betul nggak? Nah, gambar-gambar dan lain sebagainya, ya kan? Itulah menjadi pemahaman kita bersama. Mengapa konten digital itu sangat penting? Apa yang pertama katanya situ? Yang pertama adalah
Penyebaran. Mengapa konten digital itu sangat penting? Itu penyebaran, untuk penyebaran. Penyebaran apa yang pertama? Penyebaran informasi. Informasi itulah nanti akan disebarkan kepada kita bersama. Informasi cepat, interaksi global, ekspresi kreativitas dan peluang tanpa batas. Nah, inilah konten pemanfaatan konten-konten digital itu yang sangat penting bagi kita bersama. Ya, sudah paham sampai sini ya? Nah, terus selanjutnya adalah bagaimana kita merancang konten digital yang efektif. Yang pertama adalah kita harus mempunyai namanya ide. Ya, ide dan perancangan. Yang berikut adalah pembuatan konten. Pembuatan konten ini mulai dari rekam, tulis, desain materi dan lain sebagainya sudah masuk ke situ. Editing atau revisi dengan namanya penyempurnaan konten. Konten apa? Yaitu konten digital. Ya, itulah dia bagaimana merancang konten digital yang efektif bagi kita. Nah, apa aja format digitalnya, Pak? Yang pertama adalah contohnya video pendek. Nah, kalau di Reels itu ada yang di Facebook, ada yang di IG. Reels itu terbatas, ya, terbatas secondnya, waktunya yang diupload. Nah, masuk pada kategori video pendek. Ya. Nah, ada berikutnya adalah formatnya dalam bentuk blog atau artikel orang. Jadi kalau misalnya kamu membaca sesuatu, postingan orang, misalnya berita, nah termasuk pada artikel. Ya. Nah, selanjutnya adalah infografis. Infografis ini yaitu yang mudah dicerna. Ya, data-data seperti yang saya tampilkan saat ini nantinya. Ntar lagi ya. Yaitu yang berikutnya adalah strategi penyebaran konten yang efisien melalui media sosial, email marketing atau SEO. Ya, kalau media sosial ini menggunakan Instagram, kita tahu ya. Ada Instagram, ada enggak Instagramnya ini? Banyak ya, ada ya. Ada Facebooknya, ada enggak? Ada. Ada TikToknya, ada enggak? Ada. Semua ada rata-rata. Nah, yang inilah yang saya bilang tadi masuknya pada infografis, termasuk melihat data. Bagaimana data pada bulan Januari, Februari, Maret dengan data yang menunjukkan adalah pengukuran tingkat peningkatan konten, ya, konten setiap bulannya oleh orang-orang. Nah, ini termasuk pada infografis, ya. Oke. Nah, yang berikut yang terakhir adalah tentang etika dan keamanan dalam berkreasi digital. Yang pertama harus kita pahami hak cipta, privasi di data dan konten yang bersifat positif. Jadi jangan yang negatif, merusak orang, jangan. Merusak anak orang lain, termasuk diri kita sendiri. Nah, berikutnya adalah tugas kita. Sampai sini ada paham? Paham? Ada yang bertanya? Sudah jelas? Oke, nah kalau sudah jelas, kita coba untuk berkreasi bagaimana kamu membuat sebuah konten yang menarik. Nah, saya bagi nanti kertas ini, kamu akan buat sebuah gambar. Nah, gambar ini nanti bisa kamu buat dan kamu upload di media sosial kalian. Nah, inilah tujuannya nanti. Yang pertama, kamu mulai dari yang kecil, pilih topik yang Anda sukai. Apa sih sukanya nanti? Misalnya contohnya, nggak mesti gambar sih saya rasa ya kan. Nggak mesti gambar saya rasa nanti, tapi kamu silahkan berekspresi, bereksperimen sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oh iya, kita buat ini yuk. Yo, kita buat ini yuk. Misalnya contohnya, ya kan? Gunakan alat yang tersedia. Misalnya contohnya nanti alat tulis atau apa. Nah, kalau di media sosialnya nanti diupload, berarti menggunakan smartphone yang ada. Terus belajar dari contoh, amati konten yang bersama, berani bereksperimen. Nah, ya. Nah, hari ini kita coba untuk saya bagi satu kelompok, satu LKPD saya rasa ya. Silakan nanti berdiskusi. Ya, berdiskusi, kuatkan apa yang mau jadi inginkan ya. Oke. Nah. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Jelas? Oke. Gimana? Sudah siap tugasnya? Oke. Nah, saya minta kelompok berapa yang bersedia? Ke depan. Kelompok berapa tadi?
4. Nah, kelompok 4 ayo. Kelompok 4 satu orang aja yuk. Penyampaian bentar aja. Sebentar aja, ayo. Kita berikan kelompok untuk kelompok 4. Ayo sama-sama yuk. Sebentar aja, enggak lanjut. Baca aja, baca. Cepatlah. Enggak sini, situ punya di. Diri. Biar masuk nih. Iya, Pak. Jangan takut salah menuntut ilmu karena banyak orang sukses belajar dari kesalahan. Jadi itu masuk pada konten digital. Jika konten ini ada informasi ya. Informasi, coba ulangi lagi kawan-kawannya supaya tahu. Jangan takut salah menuntut ilmu karena banyak orang sukses belajar dari kesalahan. Iya. Nah, itu ada suatu memo atau catatan penting bagi dia di kelompok 4. Jika kita videokan, jika kita buat ke sebuah konten, kita upload, itu menjadi konten digital nantinya. Paham ya? Sampai sini jelas ya? Oke, terima kasih. Berikan aplaus kelompok berapa? Kelompok 4. Oke. Thank you kelompok 4 yang sudah berkreasi, sudah mampu untuk bisa melihat situasi perkembangan dari konten digital ini nantinya ya. Nah, yang terakhir adalah ayo sama-sama kita membuat sebuah kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, ayo sama-sama kita buat kesimpulannya. Apa itu konten digital? Siapa yang tahu? Silakan. Apa itu konten digital? Tadi sudah disampaikan ya. Konten digital adalah sebuah informasi yang menyebar melalui video ataupun apa yang disebut dengan konten digital. Nah, berikutnya conclusion-nya ataupun kesimpulannya. Apa aja lagi keutamaan, keuntungan yang bisa kita dapatkan dari media sosial ini? Konten digital. Yang pertama tadi apa? Penyebaran informasi. Yang berikutnya apa lagi? Belajar tanpa batas. Apalagi yang ketiga? Informasi yang tepat. Nah, banyak lagi informasi-informasi yang sudah kita simpulkan dari materi hari ini. Ya, bagaimana? Ada yang mau ditanya lagi? Jelas semuanya? Oke. Nah, berikutnya adalah saya ucapkan terima kasih buat kita semuanya. Pada hari ini sudah bisa bersama-sama kita memahamkan bagaimana tentang materi konten digital. Mudah-mudahan bisa kita lebih belajar lebih bermakna lagi, berbahagia lagi untuk kepentingan kita bersama dan mempunyai ketepatan yang luar biasa. Ya, oke? Oke, setuju semuanya? Oke, saya ucapkan terima kasih. Bagaimana perasaan hari ini? Perasaannya? Senang? Bahagia? Oke, terima kasih, thank you. Nah, untuk minggu depan akan kita sampaikan lagi materi berikutnya, yaitu tentang diseminasi pada konten digital. Ya, kalau hari ini tentang etika tadi, belum diseminasinya belum kuat kali ya. Besok kita sampaikan minggu depan. Untuk tugasnya, silakan nanti dilihat, silakan nanti dibuka pada halaman 30 di buku, ada itu tentang materi kita pembelajaran hari ini, tugas-tugasnya. Ya, paham jelas ya? Oke. Kalau nggak ada lagi mau dibahas, ada yang mau ditanya lagi? Oke, kalau nggak ada, silakan disiapkan ketua untuk ditutup. Kembali kita berdoa bersama-sama. Berdoa selesai. Berdiri. Bocah karena kita madrak, madrak. Ya, selamat siang. Terima kasih untuk kesempatannya. Silakan duduk kembali. Oke, sampai jumpa minggu depan.
Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semuanya.